Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik saudara semua, saya Roki Juliasni, calon guru penggerak angkatan 10, ingin menyampaikan kepada saudara semua terkait materi dalam modul 14, yaitu penerapan dan pengalaman budaya positif. Nah, mungkin sebelumnya kita kenal di sini kata-kata disiplin, ya. Kata-kata disiplin, kira-kira menurut Ustazah, disiplin itu apa? Boleh satu orang saja? Kira-kira disiplin itu apa? Ada nggak yang punya pendapat menurut saya disiplin itu adalah seperti ini gitu? Nah, kita akan berbicara sekarang tentang disiplin positif. Nah, menurut saya disiplin itu apa? Boleh satu orang saja? Ustazahnya? Ada? Apa? Tepat waktu. Nah, jadi salah satu contoh bentuk disiplin ya. Ada lagi? Kira-kira menurut saudara semua tertib. Nah, boleh. Berarti di dalam ini ya, di dalam pemikiran kita semua hari ini, salah satu bentuk disiplin itu adalah tepat waktu, kemudian tertib. Nah, kira-kira apa yang mendasari anak-anak kita selama ini melakukan kedisiplinan? Karena apa dia melakukan kedisiplinan? Karena aturan. Oke, benar sekali Ustazah Adi. Nah, kita lihat bagaimana sebenarnya disiplin itu berdasarkan teori dari yang kita dapatkan dalam pembelajaran guru penggerak. Nah, Ustazah semuanya, kita yakin tak semua yang dilakukan oleh manusia itu pasti ada faktor yang mendasarinya atau ada motivasi yang membuat mereka melakukan sesuatu. Nah, ternyata manusia berbuat itu untuk memenuhi 5 kebutuhannya. Ya, mereka melakukan sesuatu pasti ingin memenuhi kebutuhannya. Ternyata kebutuhan dasar manusia itu dikelompokkan menjadi 5 kelompok. Ini dia, ada bertahan hidup, kasih sayang, penguasaan, kebebasan, dan juga kesenangan. Nah, jadi tadi kita selama ini kita berpikir bahwasanya disiplin itu dikerjakan karena aturan. Ternyata disiplin itu bukan seperti itu. Nah, kita lihat dulu dari kebutuhan dasar manusia. Ini 5 kebutuhan dasar manusia. Kita ingat ya saudara ya, ada bertahan hidup, kemudian kasih sayang, mendapatkan kebebasan, penguasaan, dan juga kesenangan. Nah, itu adalah kebutuhan dasar kita sebagai manusia. Nah, contoh kasus nih, kita bawakan ke sekolah, ya. Di guru kelas 2A ada Ibu Ambar namanya. Dia menemukan murid di kelasnya bernama Adeo. Ya, dia menyerukan Adeo yang seringkali meminta bekal makan siang teman-temannya secara paksa. Jika kita menghadapi situasi seperti ini, kebayang ya, Ibu Ambar kelas 2 mendapat keluhan si Adeo nih. Dia selalu memaksa temannya untuk mendapatkan makanan. Kira-kira menurut kita apa sih alasan Adeo melakukan hal itu? Nah, pasti Adeo melakukannya karena faktor. Nah, itulah yang akan kita lihat. Kebutuhan apa sih yang coba dipenuhi oleh Adeo? Kita lihat yang pertama. Kalau seandainya Adeo menjawab,
pribadi dari diri sendiri ya, kita yakin bahwasanya ini adalah